Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku membuat bolu gulung ekonomis hanya menggunakan 3 butir telur saja. Tetapi hasil bolunya sangat lembab dan juga lembut. Resep bolu gulung ekonomis kali ini aku peruntukkan untuk teman-teman yang selalu gagal untuk membuat bolu gulung. Contoh kegagalan membuat bolu gulung diantaranya bagian permukaan adonan lengket saat digulung, atau bolu gulungnya retak saat digulung, dan teksturnya kering atau tidak lembab. Nah, bagi kalian yang masih sering gagal membuat bolu gulung, pastikan simak video ini dari awal sampai selesai ya, dan jangan di skip, karena aku akan bagikan tips dan triknya. Selamat menonton! Dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya tidak ketinggalan video-video terbaruku selanjutnya. Terima kasih. Ini bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat bolu gulung ekonomis. Masukkan gula pasir 90 gram, tepung terigu 70 gram, tepung maizena 10 gram, susu bubuk 10 gram, kemudian masukkan 3 butir telur ayam utuh, tambahkan pasta vanila secukupnya, tambahkan 1 sendok teh emulsifier, di sini aku menggunakan SP. Kemudian campur semua bahan ini menggunakan mixer dan dikocok menggunakan speed paling tinggi sampai adonannya kental, berjejak, dan warnanya berubah menjadi putih pucat. Untuk pembuatan bolu gulung kali ini aku menggunakan metode all-in-one, yaitu mencampur semua bahan kecuali margarin yang dilelehkan dimasukkan terakhir ya. Setelah adonannya kental, berjejak, dan putih pucat, kemudian aku tambahkan margarin yang sudah dilelehkan secara perlahan. Untuk proses pencampuran margarin yang sudah dilelehkan ini menggunakan mixer, gunakan waktu kira-kira 1 menit saja ya, sampai semua bahan cukup tercampur rata saja. Setelah semua bahan tercampur merata, kemudian aku matikan mixernya. Kemudian aku aduk kembali menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini, untuk memastikan tidak ada endapan margarin di dasar wadah. Karena kalau masih ada endapan margarin, nanti bolunya bisa jadi bantet. Setelah tercampur merata, kemudian tuangkan di dalam loyang. Nah, loyang ini sudah aku alasi dengan baking paper dan diolesi dengan sedikit margarin. Aku menggunakan loyang ukuran 30 x 24 cm. Lalu ratakan adonan. Hentakan loyang beberapa kali untuk membantu mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan. Kemudian adonan ini siap untuk dipanggang. Aku sudah panaskan oven sebelumnya selama 10 menit. Kemudian loyangnya aku letakkan di rak bagian tengah. Aku gunakan suhu 200 derajat, api atas bawah dengan timer 20 menit. Atau kalian bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Yang paling penting ialah saat pemanggangan bolu gulung, suhunya harus benar-benar tinggi dan memanggang dalam waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 20 menit ya. Setelah 20 menit, keluarkan bolu dari dalam oven. Lalu aku pindahkan ke atas kertas minyak atau bungkus nasi yang biasanya dipakai di penjual nasi bungkus gitu ya teman-teman. Ini masih panas, langsung aku balik aja loyangnya ke atas kertas nasi. Nah, seperti ini, bagian bawahnya tidak ada gosong ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan selai nanas, atau kalian bisa ganti selainya sesuai selera masing-masing. Perhatikan cara menggulung bolu gulungnya ya teman-teman.
Pertama-tama dilipat bagian ujungnya lalu ditekan-tekan, kemudian tinggal di-roll aja, ditarik sambil dipadatkan sesekali agar bolu gulungnya lengket. Menurutku penggunaan kertas nasi seperti ini benar-benar efektif ya teman-teman. Karena di kertas nasi ini kan ada lapisan seperti plastiknya gitu. Jadi permukaan bolunya tidak akan menempel di kertas nasi. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ya, seperti ini. Jadi hasilnya sangat mulus seperti ini, bagian kulit permukaannya sama sekali tidak kelupas ataupun lengket. Karena proses pemanggangan yang singkat atau tidak terlalu lama, jadi hasil bolunya itu sangat lembab ya teman-teman, tidak terlalu kering. Nah, kalau adonan bolu gulung kalian itu saat digulung retak, artinya bolu kalian itu terlalu kering atau terlalu lama dipanaskan. Dan apabila bolu gulung kalian saat digulung bagian permukaan kulitnya terkelupas, itu karena bagian permukaannya belum kering atau masih basah. Jadi untuk menghasilkan permukaan bolu gulung yang kecoklatan seperti ini tetapi tetap lembab, tipsnya adalah memanggang dengan suhu tinggi dengan waktu yang singkat, tidak lebih dari 20 menit. Nah, sekarang aku pengen cobain ya teman-teman. Ini bolu gulungnya benar-benar lembut. Walaupun hanya menggunakan 3 butir telur saja, hasilnya sangat enak. Kalau digigit itu di mulut gak ada perlawanan sama sekali, lumer dan enak banget, manisnya juga pas. Kalau kalian gak suka selai nanas, ini bisa banget diganti dengan selai stroberi, coklat filling, ataupun keju sesuai selera kalian masing-masing ya. Pokoknya resep bolu gulung ekonomis kali ini sangat-sangat aku rekomendasiin untuk kalian yang pengen belajar bikin bolu gulung. Karena ini tuh irit telur, jadi kalaupun kalian gagal itu nggak merasa kecewa banget ya teman-teman, karena tidak banyak bahan yang terbuang. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah siap untuk mencoba resep kali ini? Semoga kalian berhasil ya, dan semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan takut mencoba ya kalau kalian masih gagal dalam membuat bolu gulung ini. Kalau baru 1 atau 2 kali gagal itu nggak apa-apa ya teman-teman. Dicoba terus, insya Allah nanti bakalan nemuin hasil yang kalian harapkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba di rumah ya. Support selalu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Wassalamualaikum.